Selamat malam pemirsa, viralnya kasus barang hibah berupa keyboard braille yang ditahan selama 2 tahun oleh kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta seolah menjadi puncak gunung es atas buruknya pelayanan Bea Cukai. Sudah menjadi rahasia umum jika banyak oknum petugas Bea Cukai yang melakukan pungli terhadap barang yang masuk ke Indonesia. Lalu mau sampai kapan citra pelayanan Bea Cukai buruk di mata publik? Sudah saatnya pelayanan Bea Cukai diperbaiki dan lebih transparan. Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Gagap Pelayanan Kepabeanan bersama saya, Kevin Egan. Gagap Pelayanan Kepabeanan. Reputasi buruk pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah bagi birokrasi di negeri ini. Bahkan, instansi dengan tunjangan kinerja pegawainya yang tinggi sekalipun belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal bagi publik. Kasus tertahannya barang hibah untuk sekolah luar biasa dari Korea Selatan selama hampir 2 tahun di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta menunjukkan bahwa budaya birokrasi yang melayani masih jauh dari kondisi ideal. SLBA, Pembina Tingkat Nasional Jakarta, seharusnya menerima hibah 20 keyboard braille bernama Taptilo yang dikirim perusahaan Ovatek Korea Selatan sejak Desember 2022. Namun alat belajar itu tertahan seiring dikenakan tarif bea yang besar yang jumlahnya hingga ratusan juta rupiah. Bea Cukai sempat menetapkan nilai barang tersebut sebesar 361,03 juta rupiah dengan meminta pihak sekolah untuk membayar pemberitahuan impor barang khusus atau PIBK sebesar 116 juta rupiah serta membayar biaya penyimpanan gudang yang dihitung per hari. Pihak Bea dan Cukai mengakui bahwa persoalannya sepele, yakni miskomunikasi karena tidak ada pemberitahuan bahwa barang itu barang hibah. Memang akhirnya barang hibah tersebut telah diserahkan kepada pihak sekolah setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung turun tangan. Karena kasus ini telah ramai di media sosial, penyerahan juga tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Tetapi miskomunikasi di tingkat birokrasi ini telah memberikan dampak yang besar bagi siswa-siswa SLB karena kehilangan kesempatan untuk belajar dengan alat peraga pendidikan dalam 2 tahun terakhir. Persoalan yang semestinya tidak perlu terjadi jika mental pelayanan publik dipegang teguh para amtenar di kementerian. Tentu yang paling dikhawatirkan bahwa yang terungkap lewat media sosial hanya fenomena gunung es. Persoalan yang tidak teratasi ternyata lebih besar daripada yang kelihatan. Pasalnya, kasus-kasus minor pelayanan publik termasuk di Bea Cukai bukan kali ini saja terjadi. Pengakuan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, awal April lalu yang menemukan banyak tumpukan barang kiriman pekerja migran Indonesia yang tertahan di tempat penimbunan sementara PT di Semarang, Jawa Tengah, dan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya selama berbulan-bulan menjadi bukti bahwa fenomena gunung es itu terjadi. Tentu ke depan harapan publik ingin agar para birokrat bermental melayani. Jangan lagi seolah semena-mena kepada publik. Jelaskan semua aturan tentang kepabeanan kepada masyarakat, jangan justru mencari celah akan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan. Kasus barang hibah untuk SLB dan beberapa kasus lain menunjukkan buruknya koordinasi, komunikasi, juga sosialisasi. Padahal di era seperti sekarang, kecepatan layanan menjadi tuntutan. Birokrasi harus mampu bertransformasi menjadi pelayan publik yang sopan, ramah, berkualitas, profesional, sigap, dan kompeten. Tanpa keandalan pelayanan publik, jangan salahkan masyarakat dengan kemudahan akses media sosial saat ini terus-menerus menelanjangi ketidakprofesionalan birokrasi. Jangan menunggu viral, baru beraksi.
Sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam Mas Qohar. Selamat malam. Mas Qohar, kenapa kemudian masalah kepabeanan ini yang kerap berulang dan kita katakan sebagai fenomena gunung es ini tidak cocok kalau hanya dikatakan persoalan komunikasi saja, Mas? Karena begini loh, praktek yang terjadi saat ini itu banyak publik yang tidak tahu. Dan aparat seperti kemudian publik bercuriga, meskipun ini belum tentu benar, itu publik bercuriga bahwa aparat sengaja untuk membuat segala sesuatunya bersifat remang-remang, abu-abu, tidak diketahui oleh publik. Nah, kalau sampai muncul kecurigaan semacam ini, maka kan ini semacam fenomena gunung es. Banyak publik yang kemudian mulai merasakan sebetulnya berapa sih batas boleh dan tidak boleh. Nah, masyarakat tidak mungkin disuruh mengulik sendiri peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 yang jumlah pasalnya sangat banyak, itu lebih dari 60 pasal, lalu kemudian berhalaman-halaman begitu. Maka perlu beberapa hal yang terkait dengan kepentingan publik itu di-highlight. Sehingga apa? Publik tahu, oh kalau saya membawa barang dari luar negeri sampai melampaui angka $1.500, berarti saya akan kena pajak masuk. Dan itu di-highlight di tiap-tiap wilayah kepada publik yang sering melakukan bepergian. Selama ini kurang ya, Mas? Iya, ini kan contoh di SLB ini kan menunjukkan bahwa ketika pihak perusahaan jasa titipan itu mengirimkan sebuah barang, meskipun itu ditujukan kepada sebuah lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah luar biasa, toh tetap ternyata dia dianggap dengan kacamata kuda, dia dianggap sebagai barang yang harus dikenai bea masuk, karena nilainya dianggap besar. Tetapi yang kemudian membuat banyak publik prihatin adalah, ini barang masuk 18 Desember tahun 2022, baru kemudian dibuka dan diserahkan kepada SLB di tahun 2024. Ini kan menunjukkan bagaimana sekat-sekat, tembok-tembok itu dibangun antar instansi yang ada di pemerintahan. Bea Cukai menyalahkan Dinas Pendidikan dan perusahaan jasa titipan karena tidak memberitahu bahwa ini adalah barang hibah. Lalu kemudian pihak SLB ya tidak memberitahu, maka ya Bea Cukai memberikan tagihan kepada pihak SLB untuk dikenakan bea masuk plus biaya tarif gudang yang dikenakan per hari. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika ketidaktahuan itu tidak dijelaskan, tetapi terus-menerus yang dikirim adalah tagihan. Maka satu-satunya jalan yang paling dianggap paling mudah dan murah untuk menyampaikan keluh kesah itu yang melalui media sosial. Viral dulu gitu. Viral dulu, maka kemudian sampailah itu ke Menteri Keuangan. Begitu Menteri Keuangan melihat ada beberapa persoalan, Bea Cukai tidak sepenuhnya salah karena memang dia menegakkan aturan. Tetapi problem di kita ini kan ada pengecualian aturan sebetulnya. Di PMK, di Peraturan Menteri Keuangan itu ada pengecualian untuk yayasan sosial, untuk pendidikan, itu bebas bea masuk. Apalagi ini hibah, bantuan. Nah, dalam konteks ini maka problem utama adalah komunikasi, koordinasi, sosialisasi. Ini problem klasik birokrasi kita. Karena itu mengapa kita mengatakan gagap? Gagap karena di era seperti sekarang, ketika media sosial sudah semakin marak, ketika publik bisa menjangkau wilayah manapun di dunia ini, birokrasi kita masih berlaku layaknya pola-pola lama. Proses pelayanan juga tidak sepenuhnya berhasil di-handle gitu. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa perlunya ada, ya katakanlah reformasi, revolusi bahkan kalau perlu, cara pandang birokrasi terhadap pelayanan. Kan tagline-nya sudah makin baik melayani kan kata, makin baik melayani publik. Nah, tunjukkan itu dalam sebuah aksi yang betul-betul nyata. Aksi yang bisa dirasakan oleh publik bahwa pelayanan sekarang semakin baik loh. Nah, faktanya yang kita saksikan kan orang misalnya beli 10 juta sepatu. Lalu dia harus membayar bea masuk 31 juta.
Yeah. Akhirnya dia tidak ambil itu sepatu, dia hibahkan itu sepatu untuk negara, katanya seperti itu. Yeah. Nah, hal-hal semacam ini kan akhirnya menjadi semacam komedi yang tidak lucu. Kenapa? Ketika akhirnya peraturan, undang-undang itu yang disasar adalah mereka-mereka yang tidak sepenuhnya bukan kelas-kelas yang memang harus disasar. Mereka hanya menyasar yang istilahnya recehan. Orang yang ingin memberikan oleh-oleh untuk anaknya. Karena dari luar negeri kebetulan dia pengen ada sepatu yang unik atau sepatu bola karena anaknya senang sepak bola. Jadi mikir Mas jadi ya? Ya akhirnya jadi berpikir, jangan-jangan ini nilainya cuma berapa seribu, di atas $1.500 dan ternyata dikenai bea masuknya 3 kali lipat gitu. Nah, hal-hal semacam ini mestinya akan menjadi bijak kalau semua pihak itu diberikan kesempatan. Nah, kekurangan dari kita ini adalah proses demokratisasi aturan. Banyak sekali aturan yang diciptakan, yang dibuat itu tidak mengikuti atau tidak mengikut sertakan publik. Dialog publik sangat kurang. Kemudian kepentingan publik mana yang kira-kira nanti disasar, itu juga tidak sepenuhnya ditangani secara memadai. Sosialisasinya kurang, atau bahkan ada yang ingin bermain di remang-remang, biarkan tidak tahu nanti kita jebak. Nah, pola-pola jebakan seperti ini yang dicurigai oleh publik, ya tidak salah publik curiga bahwa ada jebakan semacam ini karena memang tidak cukup mereka diberitahu, di-highlight apa yang kira-kira ini menjadi kepentingan utama dari publik, sampaikan seperti ini. Lalu kemudian kalau misalnya angka itu dirasa tidak memadai, ya berapa? Itu dialogkan dengan publik. Mereka seperti itu. Oke, Mas Kohar kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial malam akan segera kembali. Ya, inilah pernyataan dari Roni P. Sasmita, Senior Analyst Indonesia Strategic and Economic Action yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah pengawasan, standar etika, dan kemudian ada partisipasi publik itu penting supaya kemudian menjamin bahwa aturan di bea cukai ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik. Mas Kohar, ada tidak sih fungsi pengawasan, lalu kemudian standar etika yang harus ditingkatkan, dan kemudian partisipasi publik itu yang kemudian kita harapkan ada di bea cukai, tapi ada atau tidak itu menurut Anda? Aturan itu sebetulnya sudah lengkap. Kita ini tidak kurang aturan, berbagai macam. Standar etika itu setiap pejabat itu selalu harus menandatangani fakta integritas. Itu kan berarti menjunjung etika dan kejujuran. Lalu dalam tataran-tataran mana yang boleh dan tidak boleh, itu juga sudah dibuat. Undang-undangnya ada, peraturan Menteri Keuangannya juga ada. Tetapi problemnya adalah saat aturan yang mengetahui hanya yang membuat aturan dan yang menjalankan aturan, sementara yang dikenai aturan itu tidak tahu bahwa ada aturan, maka pada titik itu ada kemudian kecurigaan bahwa ini kami sengaja dijebak. Kami tidak tahu, tetapi tiba-tiba kami dikenain biaya seperti sebesar sekian. Gitu. Nah, seperti kayak SLB, mestinya begitu barang itu dititipkan, dikirimkan untuk sekolah, harusnya sudah ada alarm dong. Alarm yang menyatakan ini boleh jadi adalah barang yang memang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan. Apa susahnya misalnya menelepon pihak SLB? Apa susahnya misalnya menelepon menghubungi pihak alamat yang pengirim di Korea Selatan misalnya. Oh ya, kami sedang memberikan hibah. Oke, SLB kemudian menyatakan hibah. Suruh mereka datang untuk menyaksikan bahwa mana surat itu. Itu bukan perkara yang susah. Bayangkan 16 bulan tersimpan di gudang yang mestinya dia bisa dimanfaatkan untuk mereka yang membutuhkan keyboard braille itu. Akhirnya mereka ya selama 16 bulan tidak bisa belajar dengan
dengan jumlah yang memadai, karena ada 20 pieces ya, ada 20 unit yang dihibahkan dari Korea Selatan itu. Ini akan menunjukkan bahwa meremehkan sosialisasi, meremehkan komunikasi, itu dampaknya bisa kemana-mana. Yang tadinya trust bisa muncul distrust. Yang tadinya benar-benar sudah, oh ya kami percaya bahwa aturan ini memang untuk penerimaan negara. Tetapi sayangnya ketika yang disasar itu adalah pihak-pihak masyarakat luas, yang kemudian mereka merasa bahwa kok kami terus yang dikenai, dikejar-kejar gitu loh. Sementara beberapa importir ilegal, barang-barang ilegal, barang mewah yang bisa masuk secara selundupan kok tidak dikenai. Ya meskipun sebetulnya besar atau kecil tetap saja kalau aturan tetap aturan. Tetapi yang paling penting adalah pengawasannya bagaimana. Partisipasi publik itu dibutuhkan ketika sosialisasi beres. Nah, ketika sosialisasi tidak dilakukan, bagaimana publik bisa berpartisipasi? Maka salah satu bentuk partisipasinya adalah protes melalui media sosial. Dan harus viral dulu gitu ya? Iya, harus viral dulu, baru ada tindakan kan gitu. Baik, Mas Kor, kita jeda kembali. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Inilah polling kita pada malam hari ini, pemirsa. Ada 97% publik yang mengatakan bahwa pelayanan kepabeanan di Indonesia buruk, begitu ya. Sisanya baik. Ini di akun media sosial X, di Metro TV, Mas Kohar. Kalau yang kecil-kecil saja kemudian dalam tanda kutip dipajaki begitu banyak, bagaimana dengan yang besar-besar? Kan publik juga curiga tuh. Ya, iya makanya kan begini. Kalau tadinya kan ada yang berpikir bahwa yang kecil-kecil harus ditutup celahnya. Supaya yang besar juga akan lebih gampang diketahui. Tetapi sekarang justru kebalik. Yang merasa dikejar-kejar yang kecil-kecil, tetapi yang besar-besar lolos. Nah, yang diekspos ke publik seringkali kan terjadi misalnya memusnahkan barang impor ilegal senilai 170 sekian miliar. Misalnya 2023, 174 miliar rupiah. Nah, tetapi di balik itu kita menyaksikan bahwa masih banyak sekali barang impor ilegal yang begitu leluasa masuk di Republik ini dengan nilai yang sangat fantastis. Ini kan akhirnya membuat publik itu merasa diperlakukan tidak adil. Jadi akhirnya ya salah satu yang membuat mereka mencari keadilan yang akan bisa dijamin ya harus diviralkan dulu. No viral no justice kan katanya begitu. Jadi kalau nggak viral nggak ada keadilan. Jangan sampai ini terus-menerus terjadi, maka hentikan pelayanan yang selalu gagap, ganti dengan pelayanan yang betul-betul profesional. Mas Kohar, selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih Egan. Pemirsa, demikian editorial malam pada hari ini. Anda bisa mengikuti editorial malam setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Kevin Egan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV.